Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua. Mahasiswa sekalian, kembali kita berjumpa dalam pertemuan materi ke-6 mata kuliah manajemen strategi. Hari ini kita kembali belajar ya melalui media e-learning Pacabudi. Karena saya pikir ini bisa lebih efektif ya. Nanti akan kita laksanakan juga by Zoom ya. Pada waktunya nanti saya akan umumkan kapan kita belajar by Zoom ya. Mungkin bisa saja nanti Senin depan ya, kita akan belajar by Zoom. Nah, sebelum kita materi ke-8 kita UAS ya. Untuk itu mari lihat tonton sajalah materi pembelajaran melalui video yang saya share nanti ya di YouTube. Silakan Anda nanti menontonnya. Dan saya sudah juga menyiapkan forum diskusi tanya jawab ya di e-learning ya, tapi kadang-kadang kosong aja saya lihat tidak ada bertanya ya udah. Berarti Anda sudah paham, sudah mengerti dengan materinya, jadi saya tidak perlu lagi bertanya kenapa tidak bertanya di forum. Saya anggap Anda sudah paham dengan materi yang saya berikan. Baiklah, saya akan share saya akan share PowerPoint-nya. Silakan dilihat. Oke, bisa diperhatikan di sini ya. Saya besarkan dulu. Pada materi ke-6 ini kita akan berbicara masalah strategi analisis dan choice ya, atau analisa strategi dan pilihan-pilihan yang diberikan perusahaan kepada perusahaan untuk bisa memilih strategi apa yang akan dijalankan oleh perusahaan. Jadi ini dalam rangka memformulasikan strategi ya. Jadi bab ini juga masih membicarakan bagaimana memformulasikan strategi sebelum nanti akan menjurus ke implementasi strategi. Bahwa evolusi strategi ya, evolusi strategi korporasi yang lazim ya. Ini biasanya di perusahaan Amerika ya, tapi mungkin bisa juga diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain di Indonesia ya. Kalau di Amerika evolusinya seperti ini ya. Bahwasannya usaha itu ya, perusahaan itu biasanya akan konsentrasi di bisnis tunggal ya. Artinya memproduksi barang jasa yang satu ya. Yang satu, konsentrasi bisnis tunggal. Tetapi lama-kelamaan bisnis tunggal ini tidak bisa lagi menjadi faktor unggulan ya, faktor unggulan ya. Karena apabila bisnis tunggal yang dijalankan ini mengalami masalah ya, baik dalam pemasaran, penjualan dan sebagainya menurun, tidak ada lagi yang bisa menopang bisnisnya tersebut ya. Maka akhirnya perusahaan-perusahaan Amerika itu beralih kepada berintegrasi atau bisa juga memutuskan untuk membuat perusahaan baru atau bisa juga membeli perusahaan yang lainnya. Jadi lalu berintegrasi ya secara vertikal ya. Jadi bisa secara vertikal atau ke atas ya. Atau bisa juga berintegrasi sepenuhnya atau sebagian-sebagian atau parsial ya. Jadi perusahaan yang bisnis tunggal itu melakukan bisnis baru lagi ya, bisnis baru lagi. Diversifikasi istilahnya, perluasan ya, perluasan usaha itu bisa yang berkaitan dengan
konsentrasi bisnis utamanya. Tetapi bisa juga bisnis baru itu tidak ada kaitannya, atau bisa juga masih terkait atau tidak terkait. Ini adalah merupakan strategi yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan rata-rata di Amerika. Sehingga diversifikasi ini bisa dalam bentuk akuisisi atau merger, bisa juga memulai bisnis baru dari nol, atau bisa juga mitra usaha atau patungan. Bentuk perluasan usahanya bisa seperti demikian. Lalu setelah diversifikasi maka akan ada alternatif strategi setelah perluasan usaha ya. Bisa melakukan akuisisi baru atau merger atau divestasi atau menjual kembali usahanya. Lalu bisa juga melakukan restrukturisasi portofolio perusahaan, jual beli perusahaan baru, bisa juga dilakukan penghematan, bisa juga akhirnya melikuidasi atau menutup bisnis yang rugi atau bisnis yang sudah rugi tidak bisa dijual lalu dilikuidasilah perusahaan tersebut Ini yang banyak terjadi di beberapa perusahaan di Amerika dan mungkin saja juga sudah terjadi, sudah ada di Indonesia ya. Konsentrasi pada satu bisnis tunggal itu akan menghadapi resiko ya. Jadi ada menghadapi resiko. Kalau kolaps, bangkrut, habis, selesai ya. Tetapi kalau perusahaan banyak mempunyai anak perusahaan ya, maka semua telur perusahaan harus berada dalam satu keranjang industri ya. Harus ada di pemilik usaha yang tunggal ya. Jadi pemilik usaha bisa mempunyai beberapa perusahaan atau anak perusahaan ya. Jadi andai kata satu bangkrut, maka masih ada perusahaan lain yang bisa menopang. Jadi secara total dia bisa tetap eksis perusahaan tersebut ya. Alasan diversifikasi itu biasanya tidak terkait dengan pertama. Jadi alasan perluasan usaha itu biasanya tidak harus terkait. Misalnya perusahaan yang kaya uang, miskin peluang itu mengakuisisi bisnis yang miskin uang, kaya peluang. Ya. Tidak harus demikian. Ya. Atau perusahaan dalam suatu bisnis inti yang bersifat musiman. Ada bisnis intinya musiman, mengakuisisi bisnis yang dapat memberikan imbangan musim atau perusahaan itu penjualannya itu setiap musim. Misalnya kalau di kita perusahaan garment itu biasanya kalau udah menjelang Lebaran biasanya banyak memproduksi barang ya. Tapi setelah Lebaran selesai ya, biasanya kosong mereka. Jadi akhirnya dia akan membeli atau mengakuisisi bisnis yang setiap musim itu ada ya, setiap musim itu ada. Tidak juga perusahaan yang daya ungkitnya atau jangka panjangnya itu tinggi ya, mengakuisisi bisnis yang bebas utang agar struktur modalnya secara menyeluruh menjadi seimbang. Jadi diversifikasi itu tidak terkait dengan ketiga item ini ya. Jadi bisa saja karena murni bisnis dan sebagainya ya. Ada 14 strategi umum yang dijalankan oleh Michael Porter ya, atau didefinisikan oleh Michael Porter. Yaitu strateginya supaya pertumbuhan itu terkonsentrasi. Yang kedua strateginya adalah dalam rangka pengembangan pasar. Bisa juga dalam rangka pengembangan produk, inovasi, integrasi horizontal, integrasi vertikal, dan diversifikasi konsentrik. Selanjutnya bisa juga diversifikasi konglomerat, ya. Kemudian dalam rangka turnaround atau berbenah diri, dilakukan diversifikasi perluasan
atau likuidasi atau menutup perusahaan, membuat usaha patungan, aliansi strategi, dan konsorsium. Jadi ini ada 14 cara yang menurut Michael Porter yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam menjalankan manajemen strateginya. Memilih alternatif strategi, ada 2 variabel penting. Pertama, harus mengacu kepada tujuan utama strategi itu untuk apa. Ini tujuan utamanya apa. Lalu pilihannya bisa mengutamakan dari internal atau dari eksternal agar pertumbuhan atau profitabilitas meningkat atau bisa keduanya ya. Jadi ini adalah pemilihan alternatif strategi yang dijalankan oleh perusahaannya. Jadi ini adalah 2 variabel penting dalam proses strategi umum ya. Ini adalah matriks ya, matriks cara pemilih strategi ya. Jadi kalau yang di warna merah ya, gambar bagan warna merah ini adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan perusahaan. Sedangkan yang di bawah ini adalah bagaimana memaksimalkan kekuatannya. Sebelah kiri ini adalah internal ya. Jadi alternatif internalnya bisa mengubah arah sumber daya alam perusahaan, sedangkan di sebelah kanan eksternalnya bisa mengakuisi atau merger ya, untuk mendapatkan kapabilitas sumber daya yang besar ya. Pertama bisa dilakukan tadi ya, sebenarnya matriks ini adalah merangkum penjelasan-penjelasan sebelumnya ya. Jadi strateginya bisa integrasi vertikal, bisa diversifikasi konglomerat ya. Jadi satu bidang usaha akan membuat peluang pertumbuhan terbatas. Risikonya tinggi ya, investasi waktu dan uang besar ya. Jadi kalau satu perusahaan. Sedangkan yang kedua adalah bagaimana cara mengatasi kelemahannya itu dengan pembenahan diri ya. Bisa melalui penghematan, penjualan kembali ya, dijual perusahaan itu ya, likuidasi ya. Ini adalah kelemahan di dalam efisiensi menghadapi kebangkrutan atau penyodotan sumber daya. Maka bisa dilakukan melakukan diversifikasi dengan pertumbuhan terkonsentrasi, pengembangan pasar, pengembangan produk, dan inovasi. Ini agar usaha bisa memaksimalkan kekuatannya ya. Sedangkan integrasi horizontal, diversifikasi konsentrik, dan usaha patungan itu bisa meluaskan keunggulan bersaing fundamental perusahaan. Jadi ini adalah matriks dalam pemilihan strategi yang dijalankan oleh perusahaan. Ada macam-macam kesesuaian untuk peluang berbagi ya, macam-macam kesesuaian strategi untuk peluang untuk berbagi ya. Pertama, kesesuaian pasar ya. Bisa berbagi di kegiatan tenaga penjual atau kantor penjualan, kantor pemasaran ya. Bisa berbagi di kegiatan layanan purna jual dan perbaikan. Bisa juga berbagi dalam nama merek, kegiatan periklanan dan promosi, melakukan saluran distribusi bersama, dan berbagi kegiatan dalam pemrosesan pesanannya. Lalu bisa juga kesesuaian dalam operasional, misalnya dalam rangka pembelian bahan baku bersama, ya, berbagi fasilitas produksi, berbagi kegiatan pengapalan, berbagi teknologi, dan berbagi kegiatan penunjang lainnya. Ya. Bisa juga berbagi kesesuaian dalam manajemen, ya, berbagi pengetahuan, ya, berbagi keahlian operasional, dan informasi rahasia lainnya. Bisa berbagi ya. Informasi itu tidak harus bersifat rahasia, tapi juga bisa dibagi ya. Nah, sedangkan ini adalah model kelompok ya dalam strategi umum di sel 1 dan sel 4 ini adalah posisi bersaing yang kuat.
Sedangkan di sel 2 dan sel 3 ini adalah posisi bersaing yang lemah. Sel 1 dan 2 pertumbuhan pasar itu cepat, sedangkan sel 4 dan 3 pertumbuhan pasar itu lambat. Jadi ini adalah model yang bisa menjadi choice, ya, pilihan bagi perusahaan dalam melaksanakan strategi usahanya agar berjangka panjang. Ya. Perusahaan itu bisa berjangka panjang. Ini matriks menurut BCG, Bolton Consulting Group, ya. Jadi bisa dia membagi pasarnya relatif tinggi kalau sebelah kiri, sedangkan sebelah kanan ini pasarnya relatif rendah, ya. Jadi tinggi dan rendah, ya. Jadi perusahaan di sebelah kiri ini tinggi, sedangkan yang di bawah ini, kiri bawah itu rendah, ya. Sehingga dan ini ditinjau dari tingkat pertumbuhan pasar, ya. Jadi kalau yang tinggi itu biasanya perusahaan-perusahaan bintang, ya, terkenal, ya. Itu asumsinya adalah investasinya itu lebih besar daripada cash inflow-nya, ya. Lebih besar investasinya daripada uang masuknya, ya. Sedangkan yang rendah investasinya itu lebih kecil daripada uang yang ada. Ini biasanya perusahaan menjadi sapi perah atau cash cow, ya. Sedangkan di kanan atas ini merupakan menjadi tanda tanya, ya. Ini biasanya perusahaannya potensinya labanya tidak pasti, ya. Maka dilakukan divestasi, ya. Sedangkan di bawah, kanan bawah ini adalah pasar yang jenuh, sehingga persaingannya ketat, margin labanya rendah. Maka diperlukan divestasi juga, ya. Mungkin ini saja penjelasan dari saya tentang materi ke-6, ya. Jadi materi ke-6 ini intinya adalah bagaimana perusahaan bisa memilih strategi apa yang dipakai berdasarkan teori-teori yang dibuat oleh para peneliti. Di luar strategi Michael Porter atau perusahaan memiliki strategi tersendiri, itu silahkan saja, ya. Jadi tidak ada hal yang baku, tidak ada hal yang mengharuskan perusahaan itu harus menjalankan strateginya sesuai dengan teori-teori yang diberikan oleh para peneliti atau para ahli atau para penemu, ya, penemu ilmu, ya. Jadi kalau perusahaan itu memiliki strateginya tersendiri, silahkan saja, why not? Kenapa tidak, ya? Mungkin ini saja penjelasan saya di materi 6 ini. Kembali saya ulangi lagi, silakan Anda bertanya apabila ada yang kurang jelas di forum diskusi tanya jawab kita di Learning Pancabudi. Demikian saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kita semua, tetap semangat dalam pembelajaran kita ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.